Pada gambar berikut bisa terlihat dengan jelas organel sel tumbuhan. Pada bagian terluar terdapat dinding sel. Di sebelah dalam dinding sel terdapat membran sel atau di sini dinamakan selaput plasma. Selaput plasma atau membran plasma. Selaput sama dengan membran. Kemudian di sebelah dalamnya lagi terdapat sitoplasma atau cairan sel. Pada sitoplasma terdapat organel-organel sel, yaitu di antaranya mitokondria yang berwarna merah ini. Kemudian ada ribosom, ini seperti titik-titik kalau kita lihat. Kemudian ribosom ini ada yang melekat pada RE dan ada yang bebas di sini. Lalu ada retikulum endoplasma, RE kasar dan RE halus. Kemudian ada badan Golgi yang bentuknya mirip dengan retikulum endoplasma. Hanya saja pada badan Golgi ini tidak terdapat jembatan penghubung antara tumpukan-tumpukan ini, ya, tidak seperti pada retikulum endoplasma. Kemudian terdapat organel yang merupakan atau yang menjadi ciri khas dari organel sel tumbuhan, yaitu kloroplas ini. Lalu ada organel yang paling besar yaitu vakuola. Sama halnya dengan sel tumbuhan tadi, organel yang terdapat pada sel hewan yaitu membran sel, kemudian ada nukleus, ada ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi. Namun, yang tidak terdapat pada sel tumbuhan tapi ada pada hewan yaitu organel lisosom, kemudian organel sentriol. Untuk vakuola seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, pada sel hewan itu ada, namun ukurannya sangat kecil sehingga tidak terlihat pada gambar ini ya. Nah, berikut tabel organel sel, fungsi, beserta perbedaan yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nukleus secara umum fungsinya yaitu untuk atau sebagai tempat reproduksi. Terdapat pada hewan juga pada tumbuhan. Nukleolus fungsinya sebagai tempat sintesis ribosom atau sebagai tempat pembentukan ribosom. Terdapat pada hewan dan juga tumbuhan. Ribosom bebas serta ribosom terikat pada RE berperan dalam pembentukan protein atau sintesis protein. Terdapat pada hewan dan juga tumbuhan. Retikulum endoplasma halus serta retikulum endoplasma kasar berperan sebagai sintesis dan penyaluran bahan. Ada pada hewan dan juga tumbuhan. Namun lebih spesifik, RE kasar ini karena terdapat ribosom, maka RE kasar berperan dalam sintesis dan penyaluran protein. Sedangkan RE halus lebih berperan dalam sintesis lemak. Badan Golgi atau Golgi kompleks berperan untuk memodifikasi dan penyaluran produk dari retikulum endoplasma. Ada pada hewan dan juga terdapat pada tumbuhan. Mitokondria berperan dalam penghasil energi dan sebagai tempat respirasi sel. Ada pada hewan dan juga tumbuhan. Lisosom berperan sebagai tempat pencernaan makanan. Terdapat pada sel hewan namun tidak ada pada tumbuhan. Kloroplas berperan sebagai tempat
terjadinya proses fotosintesis karena memiliki klorofil. Tidak ada pada hewan, namun terdapat pada tumbuhan. Dinding sel berperan sebagai pelindung. Hanya terdapat pada sel tumbuhan. Vakuola merupakan tempat penyimpanan makanan dan pengeluaran zat sisa. Ada pada hewan namun ukurannya kecil, dan ada juga pada tumbuhan yang tua, ukurannya besar. Sentriol berperan dalam pembelahan sel, hanya terdapat pada sel hewan. Demikian penjelasan materi yang bisa Miss paparkan. Semoga Ananda semua bisa paham dengan yang sudah Miss jelaskan. Jika ada salah dan janggal, Miss mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khair. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.